Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra Nursan, nomor induk mahasiswa 22601003, Prodi Manajemen semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul menjelaskan dan menghayati Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi inti isi sila ke-1 sampai ke-5. Saya akan membacakan pendahuluan. Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, maupun perjuangan untuk melepaskannya diri dari segala bentuk penjajahan. Saya akan membacakan pendahuluan. Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan, maupun perjuangan untuk melepaskannya diri dari segala bentuk penjajahan. Baik, saya akan membacakan pembahasan. A. Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Sementara itu, Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. B. Pengertian filsafat secara umum. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta, ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. C. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. D. Apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat? Suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antar satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. E. Cara menghayati filsafat Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dapat dihayati dengan cara mengingat kembali bagaimana sejarah lahirnya Pancasila pada 1 Mei 1945. Pada dasarnya, Pancasila merupakan sebuah perwujudan nyata dari nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat dan dihayati tanpa ada rasa terpaksa. Baik, selanjutnya saya akan membacakan inti isi sila ke-1 sampai ke-5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menuntun masing-masing warga negara Indonesia untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir baik dalam hati maupun dalam perilaku sehari-hari. Konsekuensinya adalah Pancasila menuntun masing-masing umat beragama dan berkepercayaan untuk hidup rukun dan saling menghormati walaupun berbeda-beda keyakinannya. Hal ini merupakan nilai ketuhanan dan kemasyarakatan yang harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban asasi. Dengan kata lain, sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak kemanusiaan dan nilai kesetaraan
yang menunjukkan tidak adanya perlakuan diskriminatif walaupun dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Dalam hal ini, manusia harus dilihat dari sisi kemanusiaannya, bukan dari simbol-simbol yang dimilikinya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga, menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara Indonesia. Ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional dan loyal terhadap sesama warga negara. Sila ini mengandung nilai persatuan, nilai perjuangan, dan semangat nasionalisme keindonesiaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara, setidaknya secara tidak langsung bersama dengan sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sila ini mengandung nilai-nilai kemasyarakatan, permusyawaratan, dan saling menghormati di antara sesama untuk mengabdi kepada bangsa dan negara berdasarkan kedudukannya dan profesinya masing-masing. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak masyarakat untuk aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan dan kebersamaan yang mencerminkan keluhuran budaya bangsa. Baik, saya akan membacakan studi kasus dari materi saya. Satpol PP ditugaskan untuk mengatur pasar liar agar tidak semakin banyak dan merambat di beberapa pinggir jalan raya. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP seringkali berbuat kejam dan tidak berperasaan ketika mengacak-ngacak dagangan masyarakat. Baik, saya akan membacakan solusi dari studi kasus saya. Ketika dikerahkan petugas Satpol PP, seharusnya pemerintah sudah menyediakan tempat untuk berdagang bagi para pedagang yang ada di pinggir jalan. Selain itu, ketika mengangkuti barang-barang, seharusnya Satpol PP lebih lembut dan meminta secara baik-baik untuk selanjutnya dapat diarahkan untuk menjual di tempat lain yang lebih tepat. Dari presentasi saya, semoga teman-teman yang mendengarkan bukan saja memahami, namun juga menjadi buah manfaat untuk ke depan. Terima kasih atas partisipasinya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.